adik-adik, selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan kakak pada hari ini dalam acara Saat Teduh Online PLKTA GPIB Horeb, Jakarta. Bersama Kak David pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan bersama-sama ya adik-adik, yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, dua raja-raja pasal ketiga ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tundukkan kepala, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ayo adik-adik kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan bagi hidup kami, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di hari ini. Namun sebelumnya kami mau melandaskannya dalam hidup beriman kami dengan dasar firman Tuhan. Karena itu Tuhan berkati kami agar kami mengerti apa yang Tuhan hendak sabdakan bagi kami, secara khusus bagi adik-adik dalam pembacaan firman Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam Kristus Yesus penuh doa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak akan bacakan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah." Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hereset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasannya ya adik-adik. Adik-adik, di dalam SBA kita pada hari ini, kita diterangi firman Tuhan dan temanya adalah mukjizat Allah menolong umatnya. Adik-adik sekalian, bangsa Israel itu percaya, bahkan dia mengimani bahwa ternyata mereka adalah umat pilihan Allah. Karena apa? Karena Allah selalu mempunyai cara untuk menolong orang Israel yang berulang kali menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Di saat mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan pun tidak segan-segan untuk memberi pertolongan yang seringkali pertolongan itu menjadi hal yang tidak terbayangkan sebelumnya, adik-adik. Nah, adik-adik, seperti bacaan kita pada pagi hari ini, Alkitab mengatakan bahwa prajurit Israel itu, yaitu
Yehuda dan Edom ditolong oleh Allah lewat banjir air yang berwarna merah. Warna merah ini adik-adik dikira oleh pasukan Moab, oleh bangsa Moab adalah darah yang berceceran karena pasukan dari bangsa Edom, pasukan dari Yehuda itu saling berbunuh-bunuhan sendiri. Mereka saling berantem sendiri dan akhirnya mereka mati dengan bercucurkan darah yang dilihat oleh mereka seperti air begitu adik-adik. Padahal adik-adik sesungguhnya air tersebut adalah merupakan mukjizat yang Tuhan nyatakan, lewat Nabi Elisa. Karena kenapa? Karena mereka memohon ampun dan mau melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, adik-adik saat ini, adik-adik tentu juga adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Adik-adik adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Allah yang mencintai dan mengasihi adik-adik tentu adalah Allah yang setia, Allah yang adil dalam kasihnya bagi adik-adik. Nah, sadar atau tidak adik-adik, ada banyak mukjizat yang ternyata sudah Allah buat dalam kehidupan adik-adik. Misalnya, adik bisa menyaksikan mukjizat Tuhan dalam kehidupan keluarga adik-adik. Mukjizat tentu tidak harus sedahsyat seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika Allah menolong mereka lewat air berwarna merah yang dikira darah. Tapi adik-adik dengan bisa bersekolah saja itu sudah merupakan kasih setia Tuhan kepada adik-adik. Itu sudah merupakan mukjizat Tuhan kepada adik-adik. Adik mendapatkan kasih sayang, dan adik-adik mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari kakak-kakak adik, dari teman-teman di sekitar lingkungan adik-adik. Itu pun juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada adik-adik yang Allah berikan kepada adik-adik. Karena itu adik-adik semuanya adalah mukjizat yang adik-adik terima ketika adik-adik mengimani bahwa Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik lewat Yesus Kristus. Karena itu adik-adik tetaplah hidup selalu mengandalkan Tuhan, tetaplah hidup selalu percaya kepada Tuhan, dan jangan lupakan untuk selalu membaca firman Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sudah mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh kami mengerti. Dan bahkan Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai di sini dulu saat teduh online PLKT AGPIB Horeb. Sampai jumpa lagi esok hari bersama dengan kakak-kakak yang lain. Tuhan berkati. Amin.